Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Habibina syafina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, peserta kuliah Ulumul Quran yang berbahagia. Mari kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-10 kita akan melanjutkan materi Nuzulul Quran yang kedua. Bahwa pertemuan kemarin kita sudah membahas Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu bertahap, sudah kita sampaikan. Kemudian bertahap itu bukan berarti tadarruj. Materi ini yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian Maki dan Madani, Asbabun Nuzul pertemuan berikutnya. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat awalu ma budi'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shadiqah fin naumi. Jadi baginda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa awal dari wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu berupa mimpi yang benar ketika beliau sedang tidur. Fakana la yara ru'yan ila ja'at mislu falaki subhi summa hababa illahil khala fakana yakhlu bi ghori Hira. Jadi pada saat beliau di Gua Hira, Rasulullah di Gua Hira didatangi malaikat Jibril seperti seakan-akan seperti mimpi, dalam ceritanya seperti itu. Yatahannas fihi alayali dawati adati qabla ayyaji'a ahlahu. Sampai di akhir hadis ini menjelaskan bahwa awal dari ayat yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq, Iqra, faqala ma'ana biqari'in. Jadi ketika malaikat Jibril mendekap Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab, ma'ana biqari'in. Saya bukan orang yang bisa membaca. Fakhadani wa ghotoni hatta balagha minni al-judu summa arsalani. Iqra, 3 kali. Oh ternyata maksudnya adalah suruh menirukan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Inilah awal turunnya wahyu yang terjadi di bulan Ramadan yang penuh berkah. Setelah itu wahyu terus menerus turun sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Ayat-ayat Al-Qur'an turun di waktu dan tempat yang berbeda-beda. Kadang turun 1 ayat atau hanya sebagian saja, atau turun beberapa ayat, dan kadang-kadang turun 1 surah. Terkadang turun dengan asbabun nuzul atau tanpa asbabun nuzul. Turun pada malam hari atau siang hari, pada musim dingin atau musim panas, di dataran rendah atau di pegunungan. Turun pada saat-saat dibutuhkan dan bahkan tidak turun, padahal Rasulullah SAW sedang membutuhkannya. Dan dalam semua kondisi ini ada kebaikan. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Itu tadi ayat yang pertama turun. Kemudian ayat yang terakhir turun ayat berapa? Surah apa? Ini terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat 3 atau ayat 128, Al-Baqarah 281, Al-Baqarah 278, Al-Baqarah 282. Pendapat pertama bahwa ayat yang turun terakhir itu adalah Quran surah Al-Maidah itu sangat masyhur di kalangan awam. Pendapat ini merupakan kesalahan yang sudah terlanjur populer di tengah-tengah masyarakat karena memang topik ayatnya seakan-akan mendukung, yaitu kesempurnaan agama ini tidak akan tercapai kecuali dengan turunnya Al-Quran secara tuntas. Kalau saja tidak ada riwayat mengenai turunnya ayat paling akhir, maka pendapat ini bisa diterima. Pendapat ini merupakan hasil dari logika semata. Pendapat tersebut tidak dapat diterima oleh para ulama dan peneliti, karena memang tidak ada landasan riwayatnya sama sekali. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Ayat yang masyhur turun tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Meski ini tidak ada riwayatnya sama sekali. Ini masyhur di kalangan awam saja dan tertolak di kalangan ulama dan para pemikir
karena memang tidak ada riwayatnya, hanya sesuai logika otak-atik matok kalau orang Jawa bilang begitu. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kemudian ada khilafiyah tadi antara laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terus ada juga yang berpendapat ya ayyuhallazina amanu taqullaha dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ada juga yang berpendapat ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Riwayat yang ada adalah bahwa ayat yang terakhir turun itu ayat-ayat mengenai riba. Az-Zarkashi menjelaskan bahwa ayat ini turun pada hari Arafah pada saat Haji Wada tahun 10 Hijriah. Setelah itu Rasulullah SAW masih hidup selama 81 hari. Sekitar 2 bulan lebih 20 hari. Imam Tabari menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak dimasukkan untuk sempurnanya agama dengan tuntasnya hukum-hukum syarak. Yang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum tadi. Tetapi sempurnanya agama pada pribadi-pribadi muslim yang berhaji wada secara personal, secara individual. Dan dengan dikuasainya tanah haram dan diusirnya kaum musyrik. Karena setelah haji wada masih turun beberapa ayat, diantaranya adalah ayat-ayat tersebut di atas tadi, yang ayat tentang riba, ayat tentang muamalah tadi. As-Suyuti mengkompromikan dari berbagai pendapat tentang ayat-ayat terakhir yang turun. Seraya mengatakan ayat-ayat ini diturunkan sekaligus sesuai dengan urutannya dalam mushaf, membahas satu kisah yang sama, sehingga ayat-ayat inilah yang terakhir turun, yaitu ayat-ayat terkait dengan riba. Pendapat yang paling rajih mengenai ayat terakhir yang turun adalah ayat 281 dari Quran surah Al-Baqarah yang fa'danu biharbin minallah, itu yang tentang ayat tentang riba. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan. Nuzulul Quran berangsur-angsur sudah jelas kita pahami bersama. Al-Quran turun pada Rasulullah SAW selama 23 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan mengenai hikmah diturunkannya secara berangsur-angsur. Kita lihat bagaimana pengharaman khamr. Pertama, khamr itu tidak langsung diharamkan, melainkan adanya pertanyaan dari orang-orang kepada Rasulullah SAW tentang khamr dan judi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Sekedar diceritakan bahwa khamr dan judi itu keduanya itu dosa besar. Tapi manfaatnya juga ada. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi hanya kalimat berita saja. Kemudian turun Quran surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Larangan minum khamr hanya ketika menjelang sholat. Gitu. Jadi tidak boleh melakukan sholat ketika sedang mabuk. Larangannya itu saja. Artinya di luar sholat masih boleh. Itu. Baru kemudian sempurna larangan minum khamr, pengharaman khamr itu ketika turun Al-Maidah ayat 91, 92. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ada larangan. Fajtanibuhu, tinggalkanlah oleh kalian. Ini kasus pengharaman khamr yang bertahap pada masa turunnya Al-Quran dulu. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Juga tentang pengharaman riba. Tidak langsung seketika riba itu haram, tapi ada prosesnya. Pertama, Quran surah Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir ribal yarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Bahwa riba itu harta bisa bertambah. Ini cerita saja, kalau dengan riba harta bisa bertambah. Harta manusia bisa bertambah, tapi tidak bertambah di sisi Allah. Hanya itu saja. Hanya kalimat berita saja. Kemudian turun surah An-Nisa ayat 161. Wahzimur riba wa qad nuhu anhu aklim amwalan nasi bil batil. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Jadi mereka orang-orang Quraisy itu mengambil riba, dan sebetulnya dilarang riba itu.
Karena riba itu mengakibatkan manusia memakan harta orang lain dengan cara batil. Tidak tegas, masih ada toleransi. Baru kemudian Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa. Ada larangan. Jangan kau makan riba, tapi riba yang bagaimana? Riba yang adhafan mudha'afa. Riba yang berlipat-lipat itu dilarang. Jadi kalau riba sedikit masih boleh, itu. Nah, baru di Al-Baqarah ini ada larangan tegas, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ayatnya panjang satu halaman ini sampai di baris paling bawah, baris bawah, wadzaru ma baqiya minar riba fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ini ayatnya sengaja dipotong ya untuk memudahkan penjelasan. Siapa yang tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Berarti telah mengizinkan dirinya untuk perang, memerangi Allah dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan pengharaman riba. Termasuk perintah sholat 5 waktu. Sebelum Isra Mi'raj, hanya 2 rakaat pada setiap pagi, sore, dan malam. Setelah Isra Mi'raj, 5 waktu. Ya, Isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ingat, itu pun kasus Isra Mi'raj itu kan, Rasulullah naik ke Lauhul Mahfudz, Sidratul Muntaha, diperintahkan untuk 50 rakaat. Ya kan, turun 50 waktu. Turun ketemu Nabi Musa terutama itu. Baru kemudian setelah di Madinah, sempurna dengan perintah sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat ghaib, sholat tarawih, dan bermacam-macam sholat yang disyariatkan oleh Islam. Dan sholat wajib 5 waktu sehari semalam. Imanillah rahmatullahi alaikum. Dengan pelajaran bahwa Al-Quran turun secara bertahap, kemudian hukum juga turun secara bertahap itu di masa turunnya Al-Quran. Sekarang Al-Quran sudah turun 30 juz, 604 halaman. Ya. Sudah tidak akan turun lagi Al-Quran juz ke-31 misalnya. Tidak. Surahnya 114 sudah sempurna. Sehingga kemudian ketika kita mengambil logika turun Al-Quran bertahap, itu berlaku juga untuk hukum yang sekarang ini juga bertahap, maka ini bisa merusak tatanan, merusak pemahaman yang disebut oleh tadarus, yang disebut sebagai tadarus itu. Jadi turun Al-Quran bertahap, tapi bukan berarti membolehkan tadarus pada pelaksanaan hukum di kondisi sekarang. Tadarus adalah pelaksanaan hukum syarak dengan bertahap, bukan sekaligus. Para penganutnya menyebut sebagai masa transisi, yaitu membolehkan diterapkannya hukum selain hukum syarak yang bisa mengantarkan pada diterapkannya hukum syarak secara sempurna. Tadarus juga bisa diartikan sebagai penerapan hukum syarak dengan membiarkan penerapan hukum selain hukum syarak untuk sementara waktu. Ini kompromi. Jadi antara hukum Islam dengan hukum kufur berkompromi. Kalau sekarang harusnya nggak begitu. Kenapa? Karena Al-Quran sudah turun 30 juz, 114 surah, itu sudah sempurna. Imanillah rahmatullahi alaikum. Membangun masyarakat Islam menurut mereka memang dimulai dari diri sendiri, keluarga terdekat, kemudian lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kita dari yang kecil terus membesar. Ingat, ini penerapan hukum, ya. Bahkan mereka kooperatif dan kompromi sebagai strategi dakwah untuk meraih cita-cita mereka, sehingga menjadikan hukum Islam bersifat lentur, bisa masuk kemana-mana, tidak kaku dan tidak tradisional. Kata mereka begitu. Bahkan mereka menjustifikasi dengan kaidah la yungkaru taghayyur ahkam bi taghayyur zaman. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, dan lain-lain. Padahal hukum Islam itu kalau disebut luntur itu seperti termometer yang mengikuti suhu badan gitu. Jadi fleksibel begitu. Masya Allah. Itu argumentasi mereka yang melaksanakan hukum Islam secara tadarruj. Padahal salah logika tadarruj itu sangat-sangat jelas. Kita tahu perintah Islam kafah, wadkhulu fis silmi kafah, itu seketika, ya, sempurna, menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Bahkan larangan iman sebagian dan ingkar pada sebagian yang lain. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, itu jelas sekali. Al-Baqarah ayat 85. Mengapa bisa terjadi begitu? Karena mereka tidak memahami, tidak jelas cita-citanya. Mereka menganggap tadarus itu bagian dari Islam karena tidak ngerti Islam yang kafah itu seperti apa. Masyarakat Islam itu seperti apa.
Mereka bilang masyarakat madani. Masyarakat madani itu bagaimana? Ya, masyarakat madani apa masyarakat Islam? Itu. Makanya kemudian kejelasan itu menuntut kita untuk mengerti sehingga kita menjalankan Islam ini tidak setengah-setengah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.